Menurut data KLHK pada tahun 2023, timbunan sampah nasional di Indonesia mencapai 69,7 juta ton per tahun, yang 13,2 juta tonnya adalah sampah plastik. Berarti 6.164 ton sampah plastik dihasilkan per hari. Dari mana semua sampah plastik itu berasal? Ini bermula dari kita yang suka buang sampah sembarangan, terbawa ke sungai, mengalir, dan akhirnya bermuara ke dalam lautan. Produk sekali pakai seperti botol plastik, kantong plastik, dan juga sedotan yang sering kita gunakan akan menjadi masalah terbesar di lautan. Di lautan, plastik-plastik ini tidak terurai, tapi hancur menjadi potong-potongan kecil akibat tergerus arus ombak dan sinar matahari yang dikenal sebagai mikroplastik. Di laut yang luas, ikan kecil mengandalkan indera penciuman dan penglihatan mereka untuk mencari makanan. Plankton, yang merupakan sumber makanan utama bagi banyak ikan, memiliki ukuran dan penampilan yang mirip dengan mikroplastik. Ketika ikan mengira mikroplastik adalah makanan, mereka akan mengonsumsinya. Ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian ikan itu akan ditangkap oleh nelayan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat, dan berakhir di meja makan kita untuk kita konsumsi. Memang kenapa sih kalau kita makan mikroplastik? Mikroplastik berasal dari beragam jenis plastik. Yang pertama, PET. PET merupakan salah satu plastik yang sering digunakan sebagai wadah makanan dan sering kita jumpai di berbagai kemasan botol air mineral dan pembungkus makanan atau minuman. PET merupakan jenis plastik yang sulit untuk dibersihkan dari bakteri dan bersifat racun apabila salah menggunakannya. Jenis kedua, HDPE. HDPE merupakan jenis plastik yang biasanya sering dijumpai di berbagai jenis botol, misalnya botol susu, botol deterjen, dan sebagainya. HDPE mengakibatkan iritasi kulit, menimbulkan gangguan pernapasan, dan gangguan siklus menstruasi. Yang ketiga, ada plastik PVC. Plastik ini merupakan jenis plastik fleksibel dan dapat didaur ulang. Biasanya digunakan untuk botol minyak sayur, pipa plastik, komponen kabel komputer, serta mainan anak-anak. PVC ini mengandung racun dan tidak disarankan untuk menjadi pembungkus makanan. Yang keempat, plastik LDPE. LDPE biasa ditemukan di pembungkus baju, kantong laundry, dan pembungkus buah agar tetap segar. LDPE ini tidak disarankan untuk didaur ulang karena digunakan untuk bahan ubin lantai. Lalu ada PP. Plastik PP bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap panas. Maka biasa digunakan sebagai ember, kotak margarin, yogurt, sedotan, dan lain sebagainya. Karena dianggap aman jika digunakan kembali dan dapat didaur ulang. Selanjutnya ada PS, polyester atau styrofoam, yang merupakan plastik yang murah, ringan, dan mudah dibentuk sehingga sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Plastik ini sering digunakan sebagai kotak makanan, karton telur, dan sebagainya. Namun sangat disarankan untuk menghindari penggunaan ini karena dapat memicu kanker dan gangguan sistem reproduksi dalam tubuh, serta berbagai masalah kesehatan lainnya. Terakhir ada bahan plastik lain. Sering digunakan dalam pembuatan aksesoris kendaraan ataupun pabrik. Namun penggunaan plastik ini sering juga digunakan sebagai bahan baku botol yang sebenarnya sangat tidak dianjurkan karena mempunyai kandungan zat atau senyawa seperti BPA yang dapat mengganggu kerja hormon-hormon dalam tubuh. Masalah sampah plastik memang terlihat besar dan menakutkan, tapi percayalah, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Bayangkan, jika setiap orang mulai peduli dan ambil bagian, kita bisa menciptakan perubahan besar. Langkah pertama, mari kita kurangi produk plastik sekali pakai. Gantilah dengan botol minum dan wadah makanan sendiri, serta membawa kantong belanja kain. Dan jangan lupa, daur ulang dan pisahkan sampah. Ini bukan cuma tentang kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita nanti. Dan ada satu lagi yang bisa kita lakukan, yaitu dukung gerakan lingkungan di sekitar kita. Cari komunitas atau organisasi yang sudah beraksi, lalu kita bisa ikut terlibat. Karena bersama-sama, kita bisa membuat lingkungan kita lebih baik. Penasaran contohnya? Yuk kita terus videonya. Ya teman-teman, di sini aku udah sampai di rumah anorganik dan sudah bersama kedua pemilik dari rumah anorganik ini, Bu Atma dan Pak Muklis. Oke, Ibu Bapak boleh izin diceritakan sedikit tentang rumah anorganik ini? Baik. Rumah anorganik ini lahir sebagai wujud dari obsesi kami ingin membantu memperbaiki lingkungan, memperbaiki kerusakan lingkungan, terutama
untuk mengatasi masalah limbah plastik ya. Limbah plastik yang belakangan ini memang sudah menjadi masalah yang serius di tingkat masyarakat. Tumpukan plastik itu bisa menyebabkan banjir di sini, di beberapa titik yang rendah itu banjir. Nah, alhamdulillah berkat perjuangan kami bersama dengan IPB juga ya, kita sejak tahun 2020 kita sudah bersama-sama mencari berbagai teknologi, inovasi teknologi untuk merubah sampah plastik tersebut menjadi potensi ekonomi, potensi usaha rumah tangga yang ada di sini. Oke, Bapak Ibu, tadi aku masuk ke dalam ruangan situ, kayak ada produk yang menarik banget gitu Ibu. Kira-kira boleh ceritakan bagaimana proses pembuatannya? Oke, di sana ada dua tema. Yang pertama itu adalah produk yang untuk memenuhi kebutuhan jasa konstruksi dan furniture. Ya, yang kedua itu temanya adalah produk-produk untuk kerajinan rumah tangga, produk kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Pembuatannya itu kita berawalnya dari masuk ke PKK dulu, ya dari apa itu dari ESL ya, dari kampus SL. Masuknya ke PKK dulu gitu. Jadi kita memperkenalkan ekobrik itu ke PKK, ibu-ibu PKK. Cara ekobrik itu apa gitu kan, mereka belum tahu tuh apa ekobrik itu gitu ya. Ternyata ekobrik itu kan dari sampah-sampah plastik yang bersih gitu. Dari kemasan-kemasan plastik apa saja itu bisa digunakan. Nah, itu diajarin gunting-guntingnya gitu, jadikan ekobrik gitu kan. Nah, kemudian dari Ibu Agrianita, namanya ibu-ibu PKK, udah selesai terus mereka pulang bawa hasil tuh seneng banget gitu kan. Berhasil nih karya saya gitu. Begitulah kira-kira. Oke, jadi teman-teman, produk itu bisa terbuat dari plastik yang sudah bersih kemudian dipotong ya Ibu? Kecil-kecil. Oke. Kira-kira bagaimana Ibu cara teman-teman semua bisa ikut berkontribusi untuk keberlanjutan dari rumah anorganik ini? Kalau untuk kontribusi, yang pertama kami menyiapkan media, artinya rumah anorganik ini terbuka untuk siapa saja, bisa untuk akademisi dan bisa juga untuk masyarakat umum. Kami juga memberikan pelatihan ya, jika ada orang yang berkeinginan pelatihan bagaimana cara mengolah sampah plastik ya, itu kami siapkan intinya. Nah, yang kedua, kami mempunyai pabrik. Nah, pabrik ini adalah jadi dengan harapan pabrik ini akan mengurangi tumpukan-tumpukan sampah, itu kontribusinya. Nah, yang ketiga kontribusinya adalah kami paling tidak saat ini walaupun nilainya belum signifikan, tetapi kami sudah bisa menciptakan tambahan ekonomi untuk keluarga. Kira-kira bagaimana respon dari warga sekitar terkait adanya rumah anorganik ini? Alhamdulillah ya. Iya, kalau responnya alhamdulillah ya, karena kita menunjukkan bukti ya, bukan artinya kita tidak banyak bicara, kita lihatkan fakta, kita lihatkan bukti bahwa ini loh, bahwa kita bisa mampu menciptakan sebuah peluang ekonomi ya. Jadi bukan hal yang bohong, plastik kita rubah menjadi uang, kira-kira seperti itu bayangannya. Selama ini kan plastik itu hanya dibakar, dibuang saja suka-suka. Tapi sekarang tidak. Dikumpulkan. Bahkan ini contohnya satu. Ada masyarakat ibu-ibu ya yang tergabung di kelompok PKK di RW yang lain. Mereka kekurangan pasokan untuk digunting coba. Kekurangan. Akibatnya apa? Mereka kerja sama dengan warung. Dia ngomong sama warung, tolong plastiknya dikumpulkan, jangan dibuang. Itu yang makan. Artinya sudah meluas nih dampaknya. Tadinya warung juga membuangnya sembarangan, tapi sekarang tidak. Oleh ibu-ibu yang dekat dengan warung, mereka ambil. Itu kira-kira. Oke, jadi kayak gini teman-teman, kurang lebih tentang rumah organik di Desa Binaan Cibanteng. Oke. Terima kasih Pak Muklis. Baik. Menjaga laut dari sampah plastik adalah upaya kita untuk menjaga ekosistem dan kesehatan manusia dengan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan sampah. Kita bisa memberikan laut yang lebih bersih dan menjaga kehidupan laut serta memastikan makanan laut yang aman.